saudara yang terkasih, selamat berjumpa. Hari ini hari Senin, hari biasa pekan kedua dalam masa Paskah. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kekuatan cinta dalam keluarga sebagai komunion. Ketika kita menerima baptisan atau sakramen baptis, semua kita sudah dianugerahi Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita menjadi anak Allah dan hidup kita akan dijiwai oleh martabat Allah atau martabat ilahi atau kekuatan Allah. Saat itu kita menjadi manusia baru yang dibaharui oleh kekuatan Kristus, Putra Allah, dan melalui Roh Kudus-Nya akan juga diperbaharui setiap hari. Maka, karena kita dianugerahi oleh kekuatan ilahi, kita pun lepas dari dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun memberikan kepada kita pengampunan. Dan dengannya kita bersatu dengan Allah, komunio dengan Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita dilahirkan kembali dalam roh dan air, secara khusus ketika kita dibaptis, buah dari baptis adalah komunio, persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan gereja dan sesama, dan secara khusus adalah komunio atau persekutuan itu di dalam keluarga kita masing-masing. Komunio, persekutuan antara ayah dan ibu, persekutuan antara anak dan orang tua. Dan dalam komunio dengan Allah, melalui keluarga kita atau komunitas kita masing-masing, kita dilahirkan secara baru, yang ditandai dengan hidup persekutuan kasih yang sehati sepikir, sejiwa seperasaan, satu sama lain, antar sesama anggota keluarga. Hidup dalam roh juga ditandai dengan kemampuan meringankan penderitaan orang lain, mendengarkan keluh kesah mereka, memberi bantuan moral ataupun moral, dan bersedia memberikan waktu dan tenaga serta perhatian bagi mereka yang membutuhkan. Dengan tindakan dan perbuatan yang demikian, kita menunjukkan bahwa kita manusia baru. Kita dilahirkan kembali, yang hidup dalam roh dan air, serta memiliki tempat dalam kerajaannya.
memberitakan, mengajarkan, dan memperlihatkan, serta membuka jalan untuk memasuki kerajaan Allah. Itulah misi Yesus, dan itulah tugas Yesus bagi kita manusia. Dan itu menjadi misi keluarga sebagai komunio di zaman ini. Dilahirkan kembali menjadi penting karena kerajaan Allah adalah kerajaan surgawi yang tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Sehingga untuk dapat memasuki kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari roh. Dalam Injil hari ini, Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Maka Tuhan Yesus memperdalam lagi pengajarannya bahwa yang dimaksudkan lahir kembali bukanlah dari daging, lahir dari daging, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Air yang dimaksud itu adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka firman itu adalah kekuatan hidup keluarga sebagai komunio. Yesus adalah pelepas dahaga. Yesus adalah air dan kehidupan, jalan dan kehidupan yang menyejukkan, membersihkan, dan yang memberi kehidupan dalam keluarga. Roh adalah Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam diri manusia. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, memberi pengertian, berkarya secara utuh dan terus-menerus di dalam diri manusia. Teks Injil hari ini mengingatkan bahwa persekutuan keluarga atau komunitas-komunitas yang didasarkan dari komunio kasih antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekuatan kasih Allah Tritunggal ini menjadi model kekuatan kasih dan cinta dalam keluarga sebagai komunio, dan yang bekerja mempererat keluarga sebagai komunio yang harus saling mengasihi sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kasih. Kekuatan kasih mereka tak terceraikan dan tak terpisahkan. Dan kita meyakini bahwa keluarga sebagai komunio ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Bapa yang menciptakan dan membaharui hidup kita secara terus-menerus. Dia selalu mencukupkan kehidupan jasmani dan rohani bagi kita. Dia yang mengasihi kita, mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita dalam kesengsaraan dalam perjalanan hidup ini. Sebab Ia mengutus Roh Kudus-Nya untuk selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Keluarga sebagai komunio adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dalam hidup. Maka kalau keluarga sebagai komunio yang hidup dalam roh dan air adalah keluarga yang mengandalkan kasih Bapa dan mempraktekkan kasih Bapa itu dalam hidup keluarga itu sendiri dan kepada orang di sekitarnya. Dan ini harus kita syukuri bahwa rahmat cuma-cuma dari Allah Tritunggal adalah kasih dalam ikatan keluarga itu, dalam kesatuan keluarga itu sebagai komunio. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa refleksi yang dapat kita renungkan dari teks Injil hari ini tentang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Berarti sudah pernah dilahirkan, tapi terus menerus dilahirkan kembali. Satu adalah perlunya perubahan pola pikir dan pandangan hidup secara baru. Pola pikir yang mempengaruhi cara orang bertindak dan berbuat. Maka atau disebut dalam zaman ini adalah mengubah mindset. Dan kadang-kadang mindset susah diubah. Kalau saya sudah berpendapat demikian, itulah. Nah, dalam keluarga sebagai komunio, kalau kita memiliki mindset yang sangat keras, tidak mau berkembang atau tidak mau berubah, tidak berdialog, itu juga membuat sesuatu keluarga menjadi problematik. Sebagai Kristen, hiduplah
seperti pola pikir Yesus dan bertindak seperti Yesus, yang berarti menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus juga dalam hidup sehari-hari. Itu susah, tetapi kita praktik dalam keluarga kita masing-masing. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa membaharui diri itu selalu penting, termasuk mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, atau memperbaharui mindset. Dan itu menjadi sesuatu ikatan. Kalau dalam hal seperti itu, anggota keluarga sebagai komunio tinggal sehati sepikir, sejiwa dan seperasaan, dan sama-sama mau terbuka dan berubah pada kemajuan bersama. Dan yang kedua adalah perlunya perubahan sikap dan perilaku hidup kita melalui meninggalkan sikap hidup yang lama, yang kurang baik menurut kedagingan duniawi, dan menjalani hidup yang baru dalam roh dan kehendak Allah. Yang sudah dibaptis hendaknya memiliki hidup yang lebih bermakna, lebih sesuai dengan kehendak Allah, sebab roh yang selalu memberi atau membaharui dalam kedagingan hidup ini, membiarkan diri diperbaharui dalam bertindak, dalam berbuat, dalam berkata-kata, dalam bersikap. Maka yang kedua ini mengubah sikap dan perilaku. Kalau biasanya kalau ibu biasanya cerewet sedikit, mengubah menjadi mengurangi, tidak lebih cerewet. Kalau biasanya bapak sampai di rumah marah, mengurangi rasa marah itu. Itu mengubah sikap dan perilaku. Kalau biasanya cuek satu sama lain, maka ini menurut hidup dalam roh dan dilahirkan kembali ini berarti membangun suasana komunikasi yang hangat antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, ayah dan ibu, dan semua di dalam keluarga itu. Sehingga nyatalah bahwa kita adalah komunio, seperti komunio Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berlandaskan kasih. Sebab rohlah yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak berguna. Maka tidak perlu menuruti kenikmatan, kesenangan pribadi, karena itu adalah kedagingan dan keduniawian. Dan yang ketiga adalah perlu adanya arah dan tujuan hidup komunio dalam keluarga yang jelas. Jadi gambaran arah dan tujuan keluarga sebagai komunio ini mau kemana? Tentu tujuan kita sebagai orang Kristen adalah hidup bahagia, memperoleh hidup kekal kelak. Maka hal ini bisa terjadi jika perubahan pola pikir dan pandangan hidup, perubahan sikap sudah terjadi dalam diri kita. Jadi ini akan bisa jika nomor 1 dan nomor 2, pengubah pola pikir dengan sikap dan perilaku sudah berjalan. Maka arah dan tujuan keluarga sebagai komunio semakin jelas. Mau mencapai apa yang mau dicapai semakin mudah. Perubahan sikap sudah terjadi, maka mudah untuk masuk dalam tahap ini. Maka juga perlu menyadari bahwa hidup ini memang harus tertuju hanya kepada Allah. Ini tidak terlalu kudus dan memang itu hidup kita. Memang kita hidup di dunia, tapi semua hidup kita, cara kerja kita melayani, kita menjadi guru, atau apapun pekerjaan kita usahakan dengan yang baik, bukan? Tujuannya adalah supaya kita nanti sampai pada kehidupan yang kekal. Maka untuk itu perlu juga perjuangan dan kehambaan atau kesederhanaan, kerendahan hati. Dan yang keempat adalah kelahiran kembali, berarti dalam keluarga sebagai komunio, anggota keluarga senantiasa bergumul melawan dosa bersama-sama, ya. Menyangkal diri, hidup benar di mata Tuhan, meski harus memanggul salib, hidup seberat apapun dalam hidup sehari-hari. Sebab mau mengikuti Yesus Kristus yang telah menebus kita di kayu salib adalah berjalan dan berjuang terus. Berjalan dan berjuang bersama keluarga sebagai komunio, dan tentu tidak melupakan bahwa kita berjalan bersama Yesus.
Kita berjuang bersama Yesus. Kita bahagia bersama Yesus. Dan kita menderita bersama Yesus. Kita bersyukur bersama Yesus. Dan yang kelima adalah seseorang yang telah lahir secara baru, hidupnya pasti berubah dari hari ke hari perlahan-lahan dan memiliki karakter seperti Kristus, yakni memiliki buah-buah roh. Apa itu buah roh? Seperti kasih, memiliki kesabaran, memiliki perhatian, kebaikan hati, keterbukaan, kerendahan hati, bersaudara satu sama lain, dan memiliki cinta satu sama lain. Itulah yang ditandai oleh hidup dalam roh. Dan itu kalau ada dalam keluarga, berarti keluarga itu memang bahagia. Jika masih terjadi perselisih atau salah paham, bukan berarti tidak hidup dalam roh, tetapi kita masih harus perlu tingkatkan. Mulai semakin menyadari dan harus dimulai tetap bahwa kita terus menerus memperbaharui diri. Itulah namanya dilahirkan kembali. Dalam nama Yesus melalui baptis kita selalu memperbaharui. Maka setiap kita ada masa Paskah, kita membaharui janji baptis kita dan kita diperciki dengan air. Artinya kita kembali memperoleh kekuatan bahwa kita berani hidup dalam air. Air itu adalah firman Allah, kekuatan kita dan kekuatan hidup kita, sumber dan dasar hidup kita. Lahir baru berarti hidup dengan cara baru yang sesuai dengan tuntutan Injil. Meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kata Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari saudara-saudara yang terkasih, menyadari bahwa hidup kita dalam keluarga ini adalah komunio, ikatan cinta satu sama lain. Maka jangan lepas ikatan satu sama lain. Kita harus membangun satu sama lain tali kasih dalam kekuatan cinta, dalam membangun komunio di dalam keluarga kita masing-masing. Selamat merenung. Terima kasih. Tuhan memberkati.